Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Rahmawati. Saya dari kelompok 2 Perbankan Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Terapan. Di sini saya akan membahas tentang pasar. Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat di suatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Secara garis besar, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dari keduanya memiliki ciri yang berbeda. Jika dilihat dari sistem jual beli, bangunan dan tempat berjualan, pasar tradisional umumnya terdiri dari ruko-ruko dan kios-kios yang terlihat kumuh. Lingkungannya pun becek, bau, dan tidak nyaman. Berbeda dengan pasar modern, dengan bangunannya terlihat megah dan lingkungannya pun bersih, tidak becek dan nyaman. Dengan yang dikatakan oleh Herman Melano, mengatakan pasar tradisional identik dengan tempat yang kumuh, semrawut, becek, bau, dan sumpek. Sedangkan pasar modern yang serba bersih, nyaman, dan strategis. Dari latar belakang di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana karakteristik kedua pasar? Berapa kisaran jumlah penjual dan pembeli? Bagaimana mekanisme penentuan harga pasar dan kemampuan produsen dalam menentukan harga? Bagaimana akses masuk pasar bagi penjual baru? Dari rumusan masalah di atas terdapat tujuan sebagai berikut. Mengetahui karakteristik pasar, mengetahui kisaran jumlah penjual dan pembeli, mengetahui mekanisme penentuan harga pasar, kemampuan produsen dalam menentukan harga, mengetahui akses masuk pasar dan penjual baru. Landasan teori. A. Konsep dan fungsi pasar. 1. Konsep pasar. Konsep pasar secara konvensional yaitu pedagang tidak diwajibkan untuk memahami hukum riba dan fikih dagang. Pasar serupa dengan masjid. Siapa yang datang lebih dulu, maka bisa menempati posisi tempat yang diinginkan. Ada kepemilikan pribadi, ada penarikan uang sewa, ada penarikan pajak. Konsep pasar dalam Islam yaitu pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan pembinaan pasar. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka. Barang yang dijual adalah barang halal dan thayyib. Fungsi pasar menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur nilai dalam pasar. Pasar menyimpulkan faktor biaya produksi. Pasar mendistribusi produksi yang dibutuhkan masyarakat. Pasar melakukan pembatasan dan penentuan harga, membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi agar terjadi keseimbangan pasar. Pasar dalam perdagangan Islam. Transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mengundang riba dan hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal-hal yang ada dalam aktivitas pasar adalah permintaan, keseimbangan pasar, ketidaksempurnaan bekerja pasar. Konsep struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produksi yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam instruksi tidak mudahnya keluar atau masuk dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. D. Struktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa tinggi atau efisien. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna kegiatan di sektor pertanian. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Setiap perusahaan adalah keluar dan masuk, menghasilkan barang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Pembeli mempunyai
Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengetahui pasar. Struktur pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang di dalamnya tidak banyak terdapat penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan sendiri baik oleh penjual maupun pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna terjadi jika salah satu atau beberapa syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Misalnya penjual tidak banyak sehingga seorang penjual mampu mengubah keadaan pasar. Ada beberapa bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang diakibatkan karena pembeli dan penjual tidak banyak, yaitu pasar monopoli, pasar oligopsoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopsoni. Di sini saya langsung saja ke data lapangan. Pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, kami mengambil contoh pasar tradisional yang terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan. Kios dalam pasar tersebut buka setiap hari. Akan tetapi aktivitasnya semua penjual dan pembeli adalah pada hari pasaran. Menurut Ibu Damirah yang merupakan salah satu pembeli di pasar tersebut menyatakan bahwa penjual dan pembeli seimbang, sekitaran 700 orang. Semua pedagang yang masuk pasar tersebut tidak memerlukan izin, akan tetapi langsung menempati lapak yang telah disediakan oleh pengelola tanpa izin dahulu. Pedagang hanya mengeluarkan biaya sewa tempat. Untuk menentukan harga ditentukan oleh penjual dan pedagang itu sendiri, tergantung keuntungan yang diinginkan. Persaingan pasar tidak sempurna. Untuk persaingan pasar tidak sempurna, kami mengambil contoh produksi pembuatan krecek yang terletak di Jalan Raya Nailan Banjar, Kecamatan Selong, Kabupaten Ponorogo. Produksi krecek dilakukan setiap hari. Menurut Ibu Damirah, seorang pembuat krecek itu sendiri, pembeli tidak hanya datang dari wilayahnya saja, akan tetapi dari beberapa wilayah di desa-desa lain yang jauh dari desanya, kecamatan lain, dan bahkan bisa datang dari luar Ponorogo. Akses masuk pasar sulit karena harus memerlukan izin dari pemerintah dan biaya perizinan mahal untuk usaha. Langsung saja ke pembahasan karakteristik pasar. Karakteristik pasar dari kedua pasar yang telah diteliti tersebut terdapat beberapa perbedaan. Untuk lokasi dan keberadaan pasar tersebut sangat strategis karena kedua terletak di dekat jalan raya dan pusat kecamatan Balong. Yang jelas untuk persaingan pasar sempurna, kami mengambil contoh pasar Pahing Balong sehingga mudah diketahui orang lain. Sedangkan persaingan tidak sempurna menyusun pengambilan produksi krecek di Ibu Damirah yang terletak di Jalan Raya Nailan Banjar, Desa Cerabak, Kecamatan Selong, Kabupaten Ponorogo. Lokasinya mudah diketahui meskipun tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Kisaran jumlah penjual dan pembeli. Adanya penjual dan pembeli memberikan indikasi bahwa perekonomian berjalan. Jumlah penjual dan pembeli dalam pasar sempurna tidak berbeda. Jumlah penjual dan pembeli pada pasar sempurna yang kami dapatkan informasinya dari responden yaitu seimbang antara penjual dan pembeli berjumlah kisaran 700 orang. Jumlah penjual dan pembeli pada pasar tidak sempurna memiliki selisih antara penjual dan pembeli. Penjual pada pasar tidak sempurna hanya 1 orang saja, tapi pembeli juga sangat banyak. Mekanisme penentuan harga dan kemampuan produsen dalam menentukan harga. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna memiliki perbedaan. Dalam pasar sempurna, harga ditentukan pada pasar atau pedagang itu sendiri, tergantung besar kecilnya keuntungan dan barang yang dijual bisa dilakukan dengan tawar-menawar. Akses masuk pasar. Pada pasar persaingan sempurna, akses masuk pasar lancar, tidak ada larangan oleh pemerintah dan biaya lainnya. Atas informasi dari responden, ada di Pasar Balong, Ponorogo, pedagang menempati tempat yang telah tersedia. Pada pasar persaingan tidak sempurna, akses masuk pasar sulit, harus mengeluarkan biaya mahal untuk masuk pasar. Menurut responden, kesesuaian ciri-ciri struktur pasar di lapangan dan teori. Dari data yang diperoleh dari responden, ciri-ciri struktur pasar dan teori memiliki kesulitan baik pasar persaingan sempurna ataupun pasar persaingan tidak sempurna. Kesimpulan, berdasarkan data lapangan yang ada dalam laporan
dapat disimpulkan bahwa keberadaan kedua pasar tersebut sangat strategis. Keduanya terletak di dekat jalan raya. Penentuan harga pada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna mempunyai perbedaan. Penjual dan pembeli pada pasar persaingan sempurna seimbang, sedangkan penjual dan pembeli pada persaingan pasar tidak sempurna selisih lebih banyak pembeli dan hanya satu penjual saja. Akses pasar persaingan sempurna lancar tanpa biaya, pedagang menempati tempat yang telah diberikan, sedangkan persaingan pasar tidak sempurna masuk pasar sulit dan harus mengeluarkan biaya mahal untuk masuk pasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.